Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Oke, shalom semuanya ya. Puji Tuhan ya. Boleh kita berdoa sebentar ya sebelum kita diberkati firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Tuhan masih pakai kami, setiap kami untuk bisa sama-sama beribadah. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih panggil kami untuk kami tetap setia di jalan Tuhan. Urapi setiap kami dan urapan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, sehingga ketika kami boleh dengar firman-Mu, kami semua boleh mengerti apa menjadi tujuan hidup kami dan apa menjadi panggilan kami dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu yang sangat sederhana ini, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu. Jauhkan dari yang sesat dan jauhkan dari yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Sebelum mulai saya ucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau sebentar lagi mungkin ada omongan saya yang tidak enak di hati, yang penting saya udah ngomong minal aidin dulu ya. Jadi jangan marah-marah sama saya. Puji Tuhan ya, sekarang kita masuk di episode yang baru ini ya. Kalau orang dunia usaha itu menganggap bahwa setelah lebaran ini musim yang baru ya. Dan puji Tuhan kita masuk di musim yang baru dengan lagi heboh-hebohnya nih ya. Lagi panas-panasnya tentang Amerika dan Cina ya. Lagi heboh, lagi perang ya. Bukan hanya Amerika dan Cina ya, seluruh dunia kena dampaknya. Harga saham-saham hancur ya. Harga semua hancur. Bahkan sekarang orang pada takut ekonomi ini bakal hancur ya. Tapi puji Tuhan kita hidup berjalan bersama Tuhan ya. Saya ajak keluarga Sencaki untuk sore hari ini
merubah mindset kita dengan mindset beyond. Coba katakan sama-sama, beyond. Apa beyond itu? Pokoknya ngomong aja Pak ya. Ya. Judul khotbah sore hari ini judulnya beyond atau melampaui batas. Coba katakan sama sebelah-sebelah kita, melampaui batas. Ya, kita buka ayatnya sebentar. Efesus 3 ayat 18. Ya, Efesus 3 ayat 18. Kelihatannya saya nggak boleh kemana-mana ini, harus standby di sini nih. Aman ya? Ya ini memang pendeta satu ini mau lari-lari aja bawahnya. Saya tuh kalau lihat Bapak Gembala ini kalau khotbah itu enak ya begini aja ya. Saya tuh kalau khotbah begitu saya stres Bapak Ibu ya. Nggak butuh maunya lari-lari aja. Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Oke, sudah dibukain bukunya masing-masing, Alkitabnya masing-masing. Efesus 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya. Ya, kalau Bapak Ibu pernah sekolah dulu, namanya volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Tapi firman Tuhan catat, bukan hanya lebar, bukan hanya panjang, bukan hanya tinggi, tapi Alkitab catat dan dalamnya kasih Kristus, ya. Dan dapat mengenal kasih itu selanjutnya sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kata melampaui di sana dalam bahasa Inggrisnya artinya beyond, ya. Itu khotbah kita sore hari ini tentang melampaui. Dan Alkitab catat Efesus 3 selanjutnya lagi yang 20 dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan, ya, perhatian baik-baik ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Segala kemuliaan bagi Allah, yang Efesus 3 ayat 20 ya. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Saya ulangi lagi. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Maksudnya begini, yang imajinasi kita paling liar, itu Alkitab catat, iku nggak ono opo-opo nih. Dibandingkan nanti ketika Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan Alkitab catat, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Sore hari ini kita mau belajar bahwa ternyata ketika ada Tuhan di dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saya itu pasti bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Coba katakan sama sebelahmu, kamu bisa melampaui batas. Ya. Tadi pujiannya kan gini, aku punya Tuhan yang besar. Pada waktu kita nyanyi lagu itu, di otak kita, yang besar siapa? Yang besar siapa? Yang besar Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita baca Efesus 3 tadi, kita diingatkan, kalau Tuhan bekerja dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saya itu, pikiranmu paling liar, imajinasimu paling liar, doamu paling nggak masuk akal. Tapi Alkitab catat dia mampu untuk melakukan hal itu ketika ada di dalam diri kita. Jadi sore hari ini saya mau merusak cara pandang Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu bukan hanya punya Tuhan yang besar, tapi Bapak Ibu pun punya kuasa yang besar.
Ya, jadi kita sore hari ini kita mau belajar bahwa ternyata ketika Tuhan ada dalam diri kita mampu melampaui segala hal. Makanya tadi pagi saya kesaksian sama di gereja kami, tadi Pak Jeffer yang melayani, saya kesaksian begini, ini setelah Lebaran, lagi ribut ini perang tarif ini. Amerika pasang segini, Cina nggak mau kalah, hajar. Saya tuh kemarin lihat video di Instagram ya, lucu sekali. Meme dari Cina. Cina itu bikin Amerika. Judul videonya Make America Great Again ya. Kemudian yang jahit begini, orang Amerika yang gemuk-gemuk itu ya, udah gemuk-gemuk, kebanyakan makan donat mungkin ya. Jadi jahit lagi begini, jahitannya pelan, itu kerjanya pelan, jahitnya masih belajaran. Sama Cina itu disindir. Memang maksudnya Cina itu begini loh, Amerika kan udah negara maju. Gajinya udah gede-gede, gajinya puluhan juta. Teman saya kora-kora, ngerti kora-kora? Hah? Cuci piring, ngerti ya, selek kora-kora. Iku kora-kora, teman saya kemarin baru berangkat ini. Itu gaji udah puluhan juta. Ya, mana bisa mau bikin industri lagi, enggak bisa. Gaji berapa? Makanya kan sekarang habis gini lagi heboh ini. iPhone ini bakal masuk. Kalau produksinya full Amerika bisa sampai 60 juta harganya handphone itu. Kenapa? Larang kabeh. Yang kerja ini mahal gajinya. Belum lagi standarnya begitu tinggi Amerika. Nggak boleh ada kotor, kamar mandinya harus begini, standarnya tinggi sekali. Nggak mungkin bisa murah. Makanya sama Cina disindir, dibikinkan video itu. Yang jahit orang gemuk-gemuk. Kemudian yang bagian nanti yang motongin kainnya. Nggak bisa. Amerika itu udah terlalu maju. Tapi mereka maunya industrinya dibuat berkembang lagi. Cocok kalau Indonesia begitu cocok. Sebenarnya Indonesia ini kalau niru Thailand ya. Dia Thailand itu betul-betul membatasi barang-barang yang dari luar masuk ke negaranya. Supaya industri dalam negeri maju. Ya. Nah Indonesia juga cocok juga sebenarnya begitu. Tapi kalau Amerika udah nggak cocok. Gajinya terlalu tinggi. Dia buat barang nggak mungkin bisa murah. Ya istilahnya orang Amerika sekarang ini ngamuk-ngamuk kabeh. Kenapa? Karena mereka biasanya beli panci 10.000, sekarang disuruh beli panci 50.000. Buatan Amerika ya. Mana ada yang mau, ngamuk semua ya. Tapi kembali ke sini. Seluruh berita mengatakan sulit, ekonomi susah-susah. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada hal supranatural terjadi. Justru waktu setelah Lebaran kemarin, tiba-tiba dari Kuwait ya, udah mau turun orderan ini. Mereka kemarin nunggu Lebaran aja, dari Dep Store terbesar di Kuwait, ada 40 cabang namanya Grand Mall, nanti Bapak Ibu bisa buka di Google ya. Itu mau ambil sandal kami. Kemudian dari Nigeria tiba-tiba telepon lagi, mau datang bulan depan ke Surabaya, dia mau turun order 3 kontainer. Dari Libya, kapan hari saya kirim ke Libya ya, ini orang lain lagi. Karena begitu lihat barang kita di sana, yang lain ini kepingin datengin barang kita juga. Tiba-tiba telepon, mau datengin 1 kontainer. Saya mau katakan Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan selalu beyond, melampaui batas. Jadi sore hari ini jangan sampai Bapak Ibu datang ke sini, Pak aku ini wong susah Pak, aku wong gak duit. Ini salah kaprah ini. Banyak orang Kristen model begini. Ngomongnya lagunya aku punya Tuhan yang besar. Giliran ngomong ke personal kita memble. Kita merasa kita ini enggak iso apa-apa. Tuhan tok yang besar. Kita ini enggak bisa apa-apa. Makanya sore hari ini saya mau merusak cara berpikir Bapak Ibu. Sebelum tak rusak, aku minal aidin maneh. Ya, ya oke ya. Bicara masalah beyond, melampaui batas. Ada suatu cerita ketika Yesus naik kapalnya Petrus. Kemudian pada waktu naik kapal Petrus, Yesus bilang, lemparkan jalamu ke kanan. Kondisi pada waktu itu lagi siang hari, ya. Si Petrus semalam-malaman cari ikan nggak dapat, ya. Cari ikan nggak dapat. Akhirnya apa? Pada waktu Yesus suruh lempar jala ke kanan, akhirnya begitu Petrus lakukan apa yang Yesus perintahkan, waduh ikannya begitu banyaknya, ya. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang berkat Tuhan itu tidak pernah bicara tentang angka. Selalu manusia itu sukanya angka-angka. Ya toh, aku dikei 2, dikei 5, dikasih 10. Selalu manusia itu suka angka.
selalu ngitung Tuhan itu bakal pakai angka. Padahal Tuhan itu kalau memberkati ya brol, nggak ngerti angka dia. Kenapa? Soalnya stoknya meluber. Orang itu Bapak Ibu kalau punya sesuatu banyak, itu nggak pernah kalau ngasih dihitung. Sudah sak cawuk gini ya. Misalnya ya, kalau ada, kemarin kita ini ada kirim ke beberapa panti asuhan di Surabaya. Kita kalau memberkati sudah nggak hitung, wis pokoknya ada sandal berapa? 100, 200, 300 kirim aja. Lalu di gudang banyak sandalnya Pak Jeffrey ya. Kalau segala sesuatu overstock, stok banyak, barangnya berjubel-jubel. Oh saya aja tiap kali kesini sama sensor mau diberkati sama mainan terus. Kenapa? Saya yakin di rumahnya banyak itu mainannya itu. Saya cuma mau 1 kasih 5, bawaan 10 Pak. Lu orang itu kalau kaken, ngekekno itu gak pernah ngepas. Tapi lek punya pas-pasan, mesti ngasihnya ngepas. Tapi orang kalau punya banyak, kepinginnya ngasihnya lebih. Itu Tuhan kita begitu, makanya pada waktu Petrus suruh lempar jala ke kanan, tariknya ikannya banyak sekali. Enggak tanggung-tanggung ya. Itu bicara tentang apa? Tentang melampaui batas. Sore hari ini Bapak Ibu saya mengajak semua keluarga Sencaki, jangan pernah batasi Tuhanmu dengan cara mindsetmu. Seringkali kita ini selalu membatasi kuasa Tuhan dengan pengalaman kita, pengetahuan kita. Kita selalu mikir, kalau aku punya orang tua wong susah, uripku pasti tetap susah. Kalau aku punya orang tua pemulung, pasti uripku tetap tadi pemulung. Selalu manusia itu bicara tentang apa yang dilihat, pengalamannya, pengetahuannya, dan segala sesuatu yang terjadi sekelilingnya ini, selalu patokannya di sana. Aku sekolah aku gak tinggi Pak, aku gak punya keluarga yang kaya Pak, aku cuma dari kontrakan Pak. Loh yang ngomong di depan ini, dari kecil, orang tua saya itu kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Sampai saya menikah tetap kontraktor, setia. Kontrak sana, kontrak sini. Saya tuh sampai komplain sama papa saya dulu. Pak, mbok yo mas yo cili-cili ku di rumah lah paling enggak ya. Ojo kontrak sana, kontrak sini. Giliran pindah kontrakan, saya tuh depresi. Bayangno ya, masih sekolah kan bayangno usung-usung barang sak truk ngono pusing lho. Apalagi pada waktu ditinggal papa saya, ya. Papa dan mama saya berpisah pada waktu saya SMA. Itu dulu kan ada papa saya bantuin mindahin ya, kalau pindah kontrakan. Ini kalau berhubung papa saya nggak ada, tinggal saya, mama saya perempuan, adik saya perempuan. Waduh, itu saya SMA. Saya itu jadi trauma masa kecil saya itu. Begitu dengar kontrakan ini kayak pindah, stres. Ngadepi lingkungan baru, tonggo baru, ngadepi mindah barang serumah. Waduh, depresi. Saya pikir hidup saya dulu bakal dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Tapi itu manusia, dunia. Kita hidup berjalan bersama Tuhan, beyond, melampaui batas. Ya, makanya kalau semua keluarga Sencaki jangan pernah melihat masa lalu kita sebagai patokan masa depan kita, jangan. Kita hari ini berjalan bersama Tuhan, itu pasti akan punya experience yang berbeda. Ya, oke ya. Nah, kita mau belajar sore hari ini, supaya kita bisa melampaui batas, kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Katakan wisdom. Ya. Sekarang kita mau belajar dulu tentang wisdom itu apa. Dikatakan hikmat Tuhan adalah materi supranatural yang melampaui kemanusiaan dan kealamiahan. Saya ulangi lagi, hikmat Tuhan adalah materi supranatural yang melampaui kemanusiaan dan kealamiahan. Hikmat adalah ketepatan dari tindakan atau keputusan yang bijak dalam pengaplikasian pengalaman, pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan penilaian yang baik yang diberikan oleh Roh Kudus. Makanya dalam Amsal 3:19, coba tampilkan. Amsal 3:19 dikatakan oleh firman Tuhan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi.
Jadi kalau Bapak Ibu dan saya kepingin membangun sesuatu, entah rumah tangga yang baru menikah ini ya, entah rumah tangga, entah mau bekerja, entah mau dalam pelayanan, apapun yang sedang kau ingin bangun, Alkitab catat dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Karena Tuhan mau bicara pada kita semua, ketika kita membangun sesuatu dengan pondasi hikmat itu, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Saya bacakan sebuah cerita, omong-omong tentang hikmat. Saya mau ngajak Bapak Ibu omong-omong tentang Salomo ya. Coba kita buka ayatnya. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 ya, betul ya? Ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 1 kebalik, sorry. Oke ya. Alkitab catat ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ratu Seba datang ke Salomo untuk apa? Untuk apa ini? Mengujinya dengan, lah ya cek nganggur Ratu Seba ya. Ngerti toh? Iya kalau zaman sekarang ada tinggalnya super airjet, ya tinggalnya jet pribadi, tinggalnya helikopter, ya toh. Cuma datang ke misalnya ya. Saya datang ke saudara saya di Medan, hanya untuk apa? Menguji teka-teki kengangguran tingkat tinggi. Dilanjutkan lagi. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, ya, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah. Selanjutnya, yang kedua. Ya, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang. Tadi Ratu Seba datang ngapain? Nguji teka-teki, iya kan? Tapi dia bawa apa ini? Rempah-rempah, sangat banyak emas. Sekarang emas harganya 1,7 ember. Hah? Kalau sampai Alkitab catat sangat banyak, udah serem Sen. Iya, serem Sen, gak bisa ngentekno Sen, ya. Ya. Sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Alkitab catat Ratu Seba datang kepingin ketemu Salomo hanya untuk menguji dengan teka-teki. Tapi ternyata Alkitab juga catat bukan hanya datang dengan tangan kosong, tapi Ratu Seba datang jauh-jauh dari negeri nun jauh di sana dengan bawa emas yang sangat banyak dan rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Selanjutnya setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan yang ketiga, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Semua keluarga Sencaki perhatian baik-baik. Makanya Alkitab itu catat ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkannya kepadamu. Makanya pada waktu saya baca ayat ini saya renungkan, kok iso ya? Ratu Seba ini datang jauh-jauh cuma kepingin dengar Salomo, cuma kepingin dengar hikmat Salomo. Tapi dia datang bukan hanya dengan tangan hampa, dia bawa rempah-rempah yang banyak, emas yang sangat banyak, batu permata yang mahal-mahal. Hanya coba kepingin nguji Salomo, cuma pengen tahu bagaimana cerdasnya Salomo. Makanya sore hari semua katakan, ketika kita punya hikmat Tuhan, maka bukan Bapak Ibu yang ngejar berkat, tapi berkat itu yang datang sendiri. Bukan berarti habis gitu, kemudian Bapak Ibu
Di rumah tok santai-santai, ya. Lele ngopi-ngopi aja Pak. Nanti berkat datang sendiri, kok ngawur gitu ya. Ngawur ya. Tapi kita belajar ya. Makanya pada waktu bangsa Israel 40 tahun di padang gurun itu dikasih makan apa? Dikasih makan apa? Mana ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa mana itu seperti Bapak Ibu kalau di sawah itu namanya gabah. Tahu gabah? Tahu gabah ya? Siapa di sini yang makan gabah? Hah? Apa kok gak makan gabah? Hah? Alot ah? Alasan? Enggak ya? Keras ya? Mana itu seperti gabah? Alkitab catat ya, nanti di Keluaran 16 dia dibaca ya. Itu dikatakan oleh Alkitab, bangsa Israel memang dihujani dengan mana yang jatuh. Tapi ada syaratnya, ngambilnya pagi-pagi sebelum matahari terbit. Begitu kena matahari, manail, meleleh. Jadi Alkitab catat, bangun pagi-pagi untuk ngambil mana. Ternyata nggak sampai sana tok, karena mana itu seperti gabah sih mentah. Mbok pangan ya seloloten. Kudu dimasak atau dibakar, baru dimakan. Makanya banyak orang Kristen itu salah kaprah. Dipikir berkat Tuhan itu Bapak Ibu tinggal di rumah lihat-lihat TV santai-santai nang warko pendino. Terus tiba-tiba soge, itu enggak ono. Itu bangsa Israel dikasih mana tiap hari 40 tahun. Tapi ternyata enggak, hanya tinggal ngambil makan gini, ternyata tidak. Harus dibangun pagi-pagi untuk ngambil. Begitu kamu telat bangunnya ya enggak dapat makan. Kemudian setelah ngambil ya enggak langsung dimakan, harus dimasak, harus dibakar. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu sebagai orang Kristen tetap harus berusaha. Tapi kembali ke sini ya, kembali ke Salomo tadi. Ketika Salomo berjalan dengan hikmat Tuhan, maka Salomo itu cerdas banget. Karena dia kan bagaimanapun anak seorang raja, bapaknya jenenge Daud. Pasti dari kecil bagi dia itu harta bukan segalanya. Orang itu Bapak Ibu kalau sudah kaya dari kecil, itu mindsetnya berubah tentang uang itu berubah. Kalau yang OKB, tahu OKB? Hah? Apa? Bukan orang kakan bacot, bukan loh ya. Lain loh, lain. Sekarang banyak itu juga ada juga itu ya sekarang itu. Itu ada juga itu. Ya. Kalau OKB itu biasanya kepinginnya show off. Tapi kalau yang orang dari kecil sudah hidupnya bergelimang harta, bagi mereka itu uang itu kayak nggak ada arti. Sama kayak Salomo, dia tahu kalau minta uang, aduh aku dari kecil udah sendok makanku aja emas, piringku emas. Mau cari apa lagi, udah bosen dia. Dia cerdas dia minta hikmat Tuhan. Karena dia tahu ketika dia punya hikmat Tuhan, dia bisa punya segalanya. Ya, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia dalam memimpin, bagaimana dia di dalam menjawab segala problem. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini sedang membangun rumah tangga yang baru menikah, berjalannya dengan hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu bisa mengelola usaha atau rumah tangga dengan baik. Makanya pada waktu 1 Raja-Raja 10 ayat 5, si Ratu Seba ketika melihat kerajaan Salomo, dia heran. 1 Raja-Raja 10 ayat 5. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ratu Seba ini orang penting, orang besar. Ketika melihat Salomo di dalam memimpin suatu ya istana ya. Bukan hanya istananya, rumah tangganya, karyawannya, mendidik karyawan-karyawannya dengan hikmat Tuhan. Ratu Seba tercengang. Wih, cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara kerjanya, excellent. Makanya hari ini kalau kita semua itu kadang-kadang ya, banyak orang itu suka meratapi diri. Aduh, susah ya uripku. Aduh, nasibku ngene. Sen, nasib sen. Jangan ngomong nasib sen. Saya itu ketemu dari 50 orang.
Hampir 40 orang itu selalu isinya sambatan, mengeluh, dan mengeluh. Saya kemarin diundang ulang tahun ya. Temannya anak saya sekolah itu ulang tahun. Saya baru tahu pada waktu datang ke acaranya. Selama ini sering ketemu aja cuma nggak tahu usahanya. Baru tahu kemarin kalau usahanya itu ternyata pabriknya Ben Hill. Tahu Ben Hill? Baju Ben Hill tahu ya. Itu kalau di Matahari pakai merek Scoot. Kalau di luar yang di counter-counter itu namanya Ben Hill. Saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, saya kan tahu memang sekarang Ben Hill itu nomor 1 di Matahari Ramayana. Paling laris. Saya tanya, karyawan berapa? 5.000. Aku bayar 5.000, stres ya. Saya tanya, waktu pandemi gimana? Waktu pandemi, puji Tuhan, kita dapat orderan APD. Langsung Pak Jokowi datang ke pabrik kita. Terus gimana? 2 tahun itu kita full bikin baju APD. Terus omongan dia terus yang terakhir ngomong begini. Hidup itu kita ini nggak bisa menyalahkan seseorang. Banyak orang suka nyalahkan, sing salah presiden, sing salah bapak, sing salah ibu, sing salah bos, semua orang salahkan. Hidup itu kita nggak bisa nyalahkan siapapun. Pada waktu masalah datang, kita harus improvisasi. Kita harus berpindah. Bayang jual baju tiba-tiba banting setir jual APD. Background mana itu? Tapi ketika dia manuver langsung meledak pabriknya. Saya tuh kemarin pada waktu dia ngomong begitu saya tuh terberkati loh. Banyak orang itu kalau ada masalah suka menyalahkan. Yang salah istrinya lah, yang salah suaminya, yang salah orang tuanya. Selalu suka nyalahkan orang. Akhirnya apa? Masalah nggak beres, tambah runyam. Aku gini gara-gara papaku, aku gini gara-gara mamaku, wales. Selalu cari, bukan kambing hitam. Domba hitam, kasihan kambing. Kasihan kambing loh, kambing itu nggak pernah dibantu, dikambing hitamkan terus. Ya. Kembali ke firman Tuhan. Ketika kita berjalan dengan hikmat Tuhan, maka seperti Alkitab catat, Salomo bisa memimpin istana dengan baik. Seluruh staf-stafnya melayani dengan baik. Cara berpakaiannya anggun, cara makannya bagus, cara kerjanya bagus. Itu kalau tanpa hikmat Tuhan, itu stres. Ngatur satu istana, ngatur karyawan begitu banyak, 5.000 orang, waduh pusing. Saya tanya, ini gimana ini? Situasi tambah sulit ini. Orang stres, tekstil hancur, pabrik Sritek tutup. Ini banyak masalah, gimana kamu jual baju gimana? Dia ngomong, kita cuma libur 3 hari kemarin lebaran. Kenapa kok 3 hari? Orderan sudah nanti terus, overload. Justru gara-gara Sritek tutup, sekarang semua orang pindah ke pabrik kami. Loh gila enggak? Orang itu kalau pikirannya positif ya, kalau lihat Tuhan dengan jelas, selalu melampaui batas. Orang bilang sekarang kerja baju susah, saingan banyak, banting-banting harga. Selalu dunia ngomongnya sulit, susah. Tapi ketika berjalan bersama Tuhan, itu selalu melampaui batas. Kalau orang ngomong sulit, kita nggak sulit. Kalau orang ngomong nggak mungkin, justru ada peluang di sana. Makanya saya selalu bilang sama tim saya bekerja, saya bilang justru semakin sulit situasi, di sana itu banyak peluang. Saya kasih clue ya, saya kasih bocoran ya. Orang-orang sukses itu, yang top-top itu, situasi kayak gini dia paling seneng. Kenapa? Karena situasi gini ini biasanya banyak orang kaya baru. Saya ulangi lagi, banyak orang kaya baru. Kenapa? Karena pada waktu krisis banyak orang gak berani kerja. Banyak orang takut, banyak orang drop. Itu memang dimainkan oleh orang-orang atas. Supaya apa? Supaya mereka semakin kaya. Nah, kemarin saya dapat informasi kan masalah Trump bikin perang tarif dan sebagainya. Itu hanya permainan supaya harga saham drop. Begitu drop sama dia langsung dibeli semua. Begitu dibeli semua, tiba-tiba sekarang sama Cina udah gak sido tukaran wis. Damai yo, harga naik lagi wis oke kipas-kipas ngene mana Amerika. Makanya kadang-kadang kita ini, kalau saya itu waktu pandemi itu saya udah pensiun baca berita lagi. Ya, saya dulu langganan Jawa Pos, langganan lihat
detik.com, wah semua tak meloki kabeh, TV tak meloki kabeh. Tak tiap kali lihat TV, setiap hari beritanya waktu pandemi ya, yang meninggal berapa? Ngawari loh, itu nyawa tak kucing nah. Burung nah. Begitu banyak orang meninggal tiap hari. Baca berita ya, bukannya tambah seneng ya, tambah kuat ya, tambah drop. Stres, depresi, waduh. Langsung semenjak hari itu sampai hari ini saya pensiun baca berita. Nggak pernah baca berita. Bayang no, model kayak saya dulu tuh paling seneng baca berita. Jadi tiap kali kita ketemu orang ya update berita-berita ngerti. Sekarang orang ngomong gini, loh iya gak ngerti berita saya. Orang ngomong ini tentang ini loh ada repot ini, loh iya ada saya gak ngerti berita. Tapi dengan gak ngerti berita, saya jadi fokus tentang bagaimana janji-janji Tuhan itu. Ya, kembali ke firman Tuhan. Kita sore hari mau belajar dua hal. Cara supaya kita bisa punya hikmat Tuhan. Yang pertama, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuno Pak, jadul. Ya kita baca dulu ya. Yang kuno-kuno begini yang sangar ini ya. Yosua 1 ayat 8. Melampaui batas waktu ini nanti ini. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan biasa orang kan ingatnya ini ya. Saya hari ini bahas yang setelahnya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang nggak ngerti. Apa Pak hubungannya Pak bocor Alkitab sama berhasil? Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, aku jawab aku yo nggak ngerti. Kenapa? Ini namanya supranatural. Makanya kalau orang Kristen ya nggak pernah baca Alkitab, maka dia nanti kalau ditawari orang kerjaan, bisnis, gampang kena bojo. Yang cewek-cewek belum menikah, kena gombalnya laki-laki, buaya darat. Ya, nggak pernah baca Alkitab, nggak kita tiba-tiba jadi pribadi yang cerdas. Pribadi yang semangat kerja. Dulu ogah-ogahan, kerjanya males. Kalau ada bosnya aja semangat. Kalau nggak ada bosnya nggak semangat. Pada waktu setelah kita baca firman, kita hidup baru ya. Ini sesuai tema yang dari gereja ini ya, berikan sama saya. Benih pertobatan. Bicara tentang benih pertobatan. Orang bertobat itu bicara bukan benih dibaptis ya. Tapi bicara tentang dia berbalik dari cara hidup yang lama, dia berbalik ke cara hidup yang benar. Tapi tidak ada satupun manusia di tempat ini yang bisa berbalik dengan kekuatanmu. Kita belajar bahwa dengan percaya kepada Yesus, dialah satu-satunya penyelamat Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kita kekuatan, ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita sehingga kita mampu meninggalkan cara hidup yang lama, berbalik ke cara hidup yang benar. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen ketika dia percaya kepada Yesus, dia sekedar lip sync saja. Mengaku percaya tapi baca firmannya nggak mau. Hari-hari tantangan kita bukan hanya nggak mau berdoa, baca Alkitab itu dianggap sebagai beban. Ya, jadi yang pertama, kalau kita ingin melampaui batas, pastikan Bapak Ibu dan saya berjuang baca Alkitabmu setiap hari. Tanpa kau sadari, tiba-tiba aja. Lu aku kok iso ngene mau orang. Kalau saya boleh saksi ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya kalau noleh ke belakang ya. Pak Jeffer ini paling tahu saya. Ya, Pak Jeffer kenal saya dari zamannya saya masih di Rungkut Pak ya. Itu aduh. Saya pertama kali pelayan di gereja naik sepeda motor istri saya. Maka kalau saya itu noleh ke belakang, loh kok iso tiba-tiba ujuk-ujuk. Tiba-tiba udah sampai sini tuh ya apa ceritanya. Enggak sadar.
Kalau ngomong pinter ya enggak pinter lah, sekolah cuma sampai SMA aja. Itu pun sekolahnya pun puji Tuhan bisa lulus ya. Sekolah yang dapat tenan ya. Ya. Tiba-tiba aja sudah sampai ke sini. Tapi tiba-tibanya pada waktu kita mau baca firman setiap hari. Ada hikmat di sana. Ada pengetahuan di sana. Sehingga akhirnya yang kedua ini. Supaya kita bisa punya hikmat Tuhan. Yang kedua, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Coba dibuka Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 dikatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Karena banyak orang suka Alkitab, belum tentu dia takut akan Tuhan. Ya. Jadi maksudnya takut akan Tuhan itu adalah permulaan akan hikmat. Ketika Bapak Ibu takut akan Tuhan, maka di sanalah start ada hikmat. Maksudnya takut akan Tuhan ini gimana? Kalau ketemu Tuhan terus takut. Bukan gitu ya. Coba buka Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Membenci kejahatan itu bicara tentang benci dosa. Saya berikan sebuah cerita ya. Suatu hari Bang Yusuf ya digoda sama istri Potifar. Tahu cerita ini? Ya. Tiba-tiba istri Potifar yang namanya istri pejabat di mana-mana selalu perawatan, ya toh. Biasanya istri pejabat ini ayu-ayu, ya toh. Biasanya wis, waduh pokoknya mempesona lah. Tiba-tiba siang hari itu datang kepada Yusuf, godai. Yusuf. Pompong gak ana uwong Sup. Awan-awan ngene Sup. Ayo wis. Loh, tante, apa tante? Seneng guyang-guyut tok ya. Aku kapan lanjut apa dia. Sen aku gurung ngomong kok wis ngerti ngono lho masalahnya. Rasanya wis gak sida wis. Ya. Si Yusuf siang-siang digoda sama istri Potifar. Tapi yang jadi masalah, Yusuf ini dari kecil, Alkitab catat, sudah dijual sama saudara-saudaranya. Dijual jadi apa? Jadi budak. Yang namanya budak itu berarti dia dari kecil nggak punya kasih sayang orang tua. Nggak punya yang namanya kehangatan rumah tangga. Nggak ada kasih sayang perhatian dari keluarga. Banyak orang selalu pakai alasan, aku broken home orang tua. Orang tua aku gagal. Rumah tanggaku, orang tua aku hancur. Sehingga kita punya alasan untuk kita hidup tidak benar. Tapi si Yusuf dari kecil jadi budak. Ya. Selesai budak, kerja di rumahnya istri Potifar. Sekarang dapat tantangan, ditawari sama istri Potifar. Sob, pompong gak ada uang, sepi. Ayo sama tante yuk, tante pingin sama kamu. Kira-kira Sen, lek kamu jadi Yusuf ditawari ngono ya apa Sen? Loh, tak maju norek. Ngeri. Wes, untuk gak sih tadi sen sup gitu. Tuh, timbang nganggur. Tapi omongan sen itu 99,8% laki-laki yang dari kecil jadi budak, ndak punya kasih sayang, ndak punya didikan yang baik dari orang tuanya, dari lingkungan yang tidak baik. Bapak Ibu kalau belajar dari budak pada saat zaman itu sangat gak karu-karuan. Itu kalau jadi yang normal pasti gas ngono ya. Sikat. Tante pasti tak ana uang. Lek gak ana uang wis gas tante. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf lari. Meninggalkan Potifar sehingga akhirnya dia malah masuk penjara.
Tapi dari situ dikatakan oleh Alkitab, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ketika Yusuf ada orang, enggak ada orang, dia tetap hidup benar. Itulah dikatakan namanya takut akan Tuhan. Ketika Yusuf takut akan hikmat itu datang. Bukan karena dia sekolah tinggi. Bukan karena dia punya orang tua yang mengajari dengan baik. Bukan karena dia terlahir dari keluarga yang kaya raya. Tapi karena dia takut akan Tuhan. Dia punya hikmat itu. Sehingga Alkitab catat, saya tutup di sini, Kejadian 41 ayat 39. Kejadian 41 ayat 39. Kejadian 41 ayat 39. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu baca sama-sama ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti yang ngomong siapa ini? Yang ngomong Firaun, Raja Mesir. Kepada siapa? Kepada Yusuf, budak dari kecil, anak, miskin, nggak punya orang tua, terbengkalai, sebatang diri. Yang ngomong raja. Dan Bapak Ibu kalau mau belajar ya, orang Mesir itu menganggap orang Yahudi itu kaum rendahan, kasta rendah. Seperti orang India itu kan ada kasta-kastanya ya. Begitu beda kasta, nggak boleh kawin. Beda satu tingkat aja udah nggak boleh kawin. Dianggap beda kasta. Levelnya beda bro, sorry. Ini yang ngomong orang Mesir, yang diomongkan orang Yahudi. Alkitab catat, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya ayat 40. Ini yang dahsyat ya. Engkaulah menjadi kuasa atas, ini yang ngomong Firaun sama ke Yusuf ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Raja Mesir ngomong sama Yusuf yang notabene orang Yahudi, orang gak jelas antah berantah, kuli, orang merendahan, kaum bawah. Yang ngomong raja ngomong apa? Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu, maka engkau mempunyai kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu Yusuf, seluruh rakyatku akan bayangno. Alkitab catat orang Mesir mangan sak mejo sama Yahudi gak lemo, sorry, bukan levelnya. Selesai orang Mesir makan baru lu boleh makan. Tapi ketika Yusuf punya hikmat Tuhan, Alkitab catat, Yusuf anak antah berantah, orang rendahan, kuli paling bawah. Tiba-tiba jadi orang terbesar kedua setelah Raja Firaun. Sore hari saya mau katakan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan gak peduli kamu lahir dari mana kek. Orang tuamu bagaimana, duitmu gak ono kayak orang gak ngurus. Tapi Tuhan lihat ketika kita hidup takut akan Tuhan, itulah dimulai start tombol hikmat nyala. Ketika kita punya hikmat Tuhan, seperti Yusuf, dari kecil jadi budak, merantau ke negeri antah berantah. Tapi ketika dia punya hikmat itu, dia dijadikan orang terkuat kedua setelah Raja Firaun. Yusuf mengartikan mimpi Firaun. 7 tahun masa panen, 7 tahun masa kekeringan.
Banyak orang ketika masa panen, foya-foya, ini beli. Kerjaan pasti rame terus. Beli, sikat, yang penting besok pasti ada berkat lagi. Kita orang Kristen diberkati terus. Beli semuanya. Ketika masa panen selesai, masuk masa kekeringan. Seluruh yang dikumpul-kumpulkan kejual kabeh. Tapi Yusuf dengan hikmahnya, dia ngomong sama Firaun, Raja, 7 tahun masa panen, kumpulkan sebanyak-banyaknya, timbun. Ketika masa kekeringan, seluruh dunia, bukan hanya jual hartanya, sak jual dirinya, supaya dapat makanan dari Mesir. Saya mau katakan sore hari ini, Yusuf yang kita bicarakan, dari kecil jadi budak. Bukan anak orang kaya, meskipun sebenarnya dia ya ada duitnya lah. Tapi karena dibuang begitu, sudah statusnya hilang. Tidak punya kehangatan rumah tangga, tidak ada keharmonisan keluarga, enggak ono. Tapi dia bisa, ketika ada tawaran dari istri Potifar, ketika enggak ada orang, ini harusnya peluang untuk berbuat dosa tanpa ada yang lihat. Saya tuh kaget waktu ada artis dari Jakarta kan begini pasang status. Sebenarnya semua orang itu berdosa. Cuma bedanya yang satu ketahuan, yang satu nggak ketahuan. Saya baca gini, ya bener juga, pinter omongannya orang ini. Ya, sebenarnya semua orang itu dia lagi komentar tentang perselingkuhan, tentang perselingkuhan. Dia pasang caption itu begitu. Saya pikir-pikir lagi, waduh, ngeri juga ini. Tapi Yusuf mengajari kita, ketika nggak ada orang yang lihat, dia tahu Tuhan selalu lihat aku. Ujiannya di sana. Pada waktu kita berhasil di sana, tombol start hikmat itu muncul. Sehingga kita jadi pribadi yang berbeda. Melampaui batas. Sore hari ini semua keluarga Sencaki, saya percaya setiap kita punya keinginan hidup lebih baik. Punya pekerjaan yang lebih baik. Rumah tangga yang lebih baik. Saya mau katakan, kemarin saya puji Tuhan hari Lebaran, saya bisa liburan ke Semarang bersama keluarga. Tapi bukan Semarangnya yang membuat saya bahagia. Tapi papa dan mama saya kemarin bisa ngobrol-ngobrol setelah berpisah 20 tahun. Ya. Ini mau saya katakan melampaui batas. Di luar sana banyak suaminya kalau habis meninggalkan rumah, lek wis loro stroke baru eling bojo tuwek. Puji Tuhan papa dan mama saya belum sampai sakit. Mereka bisa ngobrol-ngobrol. Kemarin mereka ngobrol, tiba-tiba papa saya, orang yang penakut, orang itu pemalu, nggak mau, nggak berani ngejak ngomong mama saya duluan. Tiba-tiba, ya saya nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba di mobil tuh isinya papa dan mama saya berdua. Ya. Saya memang setengah sengaja sih ya. Sik mah tak tunggu nang Indomaret, tak tinggal orang dua. Biar no kapan lagi ya. 20 tahun loh, gila enggak? Secara manusia itu gak bisa diperbaiki, rusak. Papa dan mama saya itu berpisah tapi nggak cerai. Ya cuma pisah aja. Secara manusia nggak bisa beres ini. Papa saya nggak berani ngomong, mama saya merasa disakiti. Lu kalau mau ngomong lu yang kesini, nah begitu. Yang salah situ kok sini yang suruh ngomong, nggak mau. Keras-keras ini, waduh bingung. Secara manusia begitu. Tapi Alkitab catat, berjalan bersama Tuhan selalu melampaui batas. Tiba-tiba papa saya nyeleduk. Papa saya kalau manggil mama saya kan Yok ya. Nama mama saya kan Giok ya. Yok, ini apa sih? Kok gak bisa ngomong-ngomong kayak dulu lagi? Ngomong gitu tiba-tiba. Lu, bayangin Bapak Ibu, itu omongan terromantis tahun ini bagi saya. Itu kata-kata ya quote yang perlu disampaikan kemana-mana itu, iya. Terus mama saya kan akhirnya kan malam kan sharing sama saya. Saya bilang, "Ma, ini kalau sampai kembali lagi jadi kesaksian besar. Bukan bicara orang gak punya jadi kaya. Bukan ngomong orang kerjaan sepi tiba-tiba rame, tidak. Bagi saya pribadi, orang tua saya bisa bersatu lagi, itu mujizat besar. Ya, banyak orang punya orang tua yang utuh, puji Tuhan. Banyak orang punya kerjaan yang baik, puji Tuhan. Setiap orang itu punya kerinduan yang berbeda-beda. Saya terlahir, kondisinya orang tua saya berpisah begitu.
Akhirnya bagi saya punya orang tua yang utuh itu suatu kebahagiaan buat saya. Ya, setelah 20 tahun Bapak Ibu bayangin. Ketika saya bertobat melayani Tuhan, papa saya bertobat juga. Setelah itu tahun demi tahun dia gelisah terus. Dia ngomong, papa ini sekarang gelisah terus. Rasanya Tuhan tuh kayak nyuruh papa baca Alkitab terus setiap hari. Loh, papa saya Bapak Ibu gak pernah baca Alkitab. Gak pernah ke gereja dulu. Tiba-tiba sekarang ini, dan papa sekarang kok seneng baca Alkitab ya. Wis terus noe Pak. Habis baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Bisa ngomong, yuk kayaknya kok gak pernah ngomong mana kok dulu. Dan itu. Loh, bagi orang-orang mungkin biasa. Bagi saya gak biasa. Saya tahu papa saya. Kata-kata itu tidak mungkin keluar dari mulutnya. Tapi ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, ada hikmat di sana. Oleh karena itu semua tempat ini saya percaya, semua keluarga Sencaki, kita semua ini, Alkitab catat Efesus 3 tadi, di dalam diri kita, ketika Tuhan bekerja, itu melebihi apa yang pernah kamu pikirkan, apa yang pernah kamu doakan, dan apa yang kamu bayangkan. Itu Tuhan bisa kerjakan. Yang tidak mampu, yang mustahil, yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Yang lumpuh dibuat berjalan, yang buta dibuat melihat, yang mati pun dibangkitkan kembali. Oleh karena itu jangan pernah lihat lagi masa lalumu. Kalau mengatakan aku wong susah Pak, aku wong gak duwe. Jangan sekali-sekali ulang itu lagi. Tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan, Bapak Ibu yang terbatas, karena punya Tuhan yang tidak terbatas, maka kau bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya yang terlahir dari keluarga yang tidak utuh, saya yang punya masa lalu yang tidak menyenangkan, dari keluarga yang sangat sederhana, tidak punya rumah sendiri, kemana-mana naik sepeda motor aja. Tapi saya punya kesempatan hari ini, bisa punya perusahaan yang bisa membanggakan nama Indonesia. Dan saya bersyukur pada Tuhan, saya bukan terlahir dari keluarga yang rohani, orang tua saya bukan orang gerejaan, bahkan mereka tidak pernah ke gereja. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa melayani Tuhan. Bagi saya, melampaui batas bersama Tuhan itu tidak mustahil. Jadi pulang dari tempat ini semuanya, keluarga Sencaki, saya percaya dari tempat ini akan lahir orang-orang hebat. Yang rumah tangganya berantakan, dipulihkan Tuhan. Rasanya nggak mungkin tiba-tiba selesai. Masalah ekonomi nggak bisa beres, tiba-tiba beres. Saya boleh ya tutup satu kesaksian ya Pak Jeffer? Boleh sambil Pak Jeffer? Kan pujian satu pujian. Satu kesaksian aja. Saya punya pemain gitar itu di pelayanan kami itu tukang parkir ya. Kita ada pelayanan hari Selasa itu orang-orang jalanan itu tukang parkir yang kalau Bapak Ibu tahu di gereja di Noyo itu, gereja Katolik itu, depannya ada yang jual anjing-anjing ya, tahu ya. Ya itu yang jual anjing-anjing itu ibunya. Ini yang gitar saya itu anaknya. Itu pecandu narkoba. Pada waktu pertama datang habis pakai dia, teller. Saya lihat teller aneh. Tapi dia kok kepingin datang ibadah ya tak biarno. Selesai ibadah saya tanya, kamu habis pakai tak? Oh iya kok, minggu depan jangan pakai lagi ya. Oh iya ya baik. Minggu depan datang lagi, teller lagi. Waduh, teller lagi deh. Tapi ya enggak apa-apa wes tak rangkul aja. Tatonya full, satu wajah full tatonya. Full, badannya full tato, semua tangannya full. Pokoknya serem lah. Sudah modelnya begitu, seluruh jemaat-jemaat yang lain ngomong, Pak, iki premane keputren Pak. Disik sering ngamuk-ngamuk Pak. Waduh, wis. Tapi tak terima aja. Tapi lagi Mas, minggu depan jangan pakai lagi ya. Ayo datang ibadah masuk teller ya. Oke Bu. Minggu depan datang, bawa gitar. Bawa gitar dia. Lah kita dulu kan ibadah kan di pinggir jalan. Cuma tepuk tangan tok, kalau alat musiknya nggak ada tempatnya ya. Sekarang aja kita enak di hotel. Dulu di pinggir jalan di lapangan itu, tepuk tangan aja. Tiba-tiba ini anak ini, panggil aja namanya Nono ya. Minggu depan datang bawa gitar aneh. Tiba-tiba kita nyanyi dia main musik. Tak delok loh, kok pinter anak ini. Semua lagu gereja dia tahu. Padahal gitarnya gitu, senarnya cuma tinggal 5 ya. Mungkin dia nggak punya uang, jadi gitarnya pedot terus gak dibener no. Saya tanya, Mas kamu bisa main gitar tak? Bisa kok. Oke ya, minggu depan tak belikan gitar. Kamu yang main ya. Tapi syaratnya satu, jangan teller dulu ya.
Tolong ya. Oh iya aku. Minggu depan datang, semangat. Semenjak hari itu dia berubah. Yang dulunya selalu teler, sekarang model wajahnya berubah jauh. Kalau dikasih uang lo nggak mau. Kamu nggak usah. Saya senang kok. Saya tuh bangga bisa melayani Tuhan. Saya di gereja-gereja ditolak semua. Gereja takut sama saya. Lihat bayangin loh Bapak Ibu. Full tato semua. Takut gereja-gereja. Tapi saya di sini diterima. Saya tuh bersyukur. Akhirnya setelah anaknya, ibunya sekarang tak tarik. Tapi lagi, Mas, ibumu jangan nang gereja. Akhirnya ibunya datang. Ya, ibunya datang, ibunya kesaksian sama saya. Dia ngomong begini, dulu Mas Nono itu ya, kalau kecanduan narkoba, selalu saya dipukuli. Disuruh cari utangan di luar. Diantem ibu. Ayo golen utangan, diajar ibu. Sampai ibu ke rumah tetangganya malam-malam. Ngetok-ngetok supaya dipinjemi duit. Sekarang loh kok, Mas Nono loh berubah. Ambil ibu walus, gak pernah nyentak. Bahkan ibu selalu dikasih uang. Bagi saya, hidup bersama Tuhan itu selalu melampaui batas. Saya percaya Bapak Ibu dan saya yang sudah mengikut Tuhan, yang sudah hidup bersama Tuhan, sudah seharusnya Bapak Ibu bisa melampaui batas. Yang dunia katakan gak bisa, yang dunia katakan sulit, saya percaya semua keluarga Sencaki pasti bisa melakukannya. Yang kerja di tempat orang, gak mungkin aku jadi direktur, gak mungkin jadi pimpinan. Saya mau katakan sore hari ini, tidak ada yang mustahil. Selama Bapak Ibu punya hikmat Tuhan, pasti bisa. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, bukan dengan kekuatan. Pujian ini memberkati saya, mengingatkan saya terus. Kita ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semuanya sama-sama lebih lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semuanya sama-sama dengan hati percaya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, pada waktu orang tua saya berpisah, setiap Natal itu adalah momok bagi saya. Saya selalu sedih lihat teman-teman saya bisa ke gereja sama orang tuanya. Lihat semua teman-teman baik saya bisa ke gereja sama-sama keluarganya. Saya itu hancur hati saya. Saya sedih. Bagi saya itu sampai ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku? Kok enggak orang lain aja? Kok enggak teman-temanku yang lain aja? Yang orang tuanya berpisah. Kenapa kok harus aku? Tapi hari ini saya melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. 20 tahun berpisah. Gak pernah omong-omong. Tiba-tiba kemarin ada kuasa yang dahsyat terjadi. Saya percaya Bapak, apapun problem, ketika kau hidup berjalan bersama Tuhan, kau pasti bisa melampaui batas. Yang kau kira gak bisa dibereskan, yang kelihatannya mustahil. Percayalah, tiba-tiba tanpa kau sadar, masalahmu beres sendiri. Tiba-tiba tanpa kau sadari, pekerjaanmu begitu sukses, begitu hebat. Yang pelayanan juga sama, berjalan bersama Tuhan, tiba-tiba sudah dipakai ke bangsa-bangsa. Saya percaya, berjalan bersama Tuhan selalu melampaui batas. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Sama-sama katakan, dalam hidupku. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan.